Oke, untuk teman-teman, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang lain, mohon minta tolong untuk follow up ke teman-temannya yang belum bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Mbak Kartika Nugroho, perwakilan dari tim Trako Sekuritas. Puji syukur kita aturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom meeting untuk melaksanakan kuliah umum pasar modal bersama Pintrako Sekuritas. Kepada Mbak Kartika Nugroho, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Kak Yuma. Selamat malam teman-teman semua. Semoga belum pada ngantuk ya. Oke, saya izin share screen dulu. Kak Luciana minta tolong dibantu ini untuk share screen-nya, biar bisa selain host bisa share screen. Nah, sambil nunggu teman-teman ada yang ingat nggak kemarin pembahasan kita mengenai apa? Analisa teknikal, kemudian kita bahas mengenai apa? Ada yang ingat? Udah lupa semua kah? Belum kan ya? Minggu kemarin, Sabtu, kita belajar tentang analisa technical trend, bullish sama bearish. Kemudian kita juga belajar membaca indikator. Ada yang ingat indikatornya apa aja? Kita refresh dikit bentar ya, karena ini kita lanjutin. Materi hari ini technical lagi, yang lanjutan. Baru minggu depannya kita belajar mulai materi yang lain. Nah, indikatornya ada yang ingat kemarin? MACD, Moving average. ya moving average, bener banget. Ada moving average, MACD, relative strength index, sama stokastik. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai analisa teknikal. Nah, ada 2 poin yang kita bahas hari ini, mengenai support dan resistance, serta pola-pola candlestick. Agak berat ya, jadi semoga teman-teman di sini nggak pada ngantuk ya. Nah, langsung kita mulai aja. Nah, pertama ini adalah konsep support dan resistance. Support dan resistance itu ibaratnya seperti atap dan lantainya. Contohnya ini ya, pergerakan harga itu kan ada 2 ya, naik dan turun. Nah, naik pentoknya tuh sampai mana? Nah, pentoknya itu sampai ketemu resisten yang kuat. Jadi, kalau ketemu resisten yang kuat, ibaratnya harga itu seperti bola ini, teman-teman, yang ditendang ke atas. Dia akan terus melaju ke atas sampai dia ke pentok oleh resisten. Nah, kalau kepentok oleh resisten, dia akan mantul balik lagi ke bawah. Dia akan bergerak turun. Nah, sampai mana turunnya? Sampai ketemu kepentok lagi. Nah, kepentoknya di apa? Kalau di atas namanya resisten, kalau di bawah namanya support. Nah, ini yang menjaga pergerakan harga. Naiknya mentok sampai berapa, turunnya mentok sampai berapa. Jadi ibaratnya, biasanya saya ngomong ini antara atap dan lantai. Kalau kita naik ke gedung bertingkat itu ya, resisten itu nggak cuma satu atap aja, jadi berlapis. Ada resisten 1, resisten 2, resisten 3, support juga, support 1, support 2, support 3. Nah, ibaratnya kok kita lagi ada di gedung bertingkat. Nah, kita mau naik, lantai di atasnya itu disebut resisten 1. Kalau resisten satunya ini sanggup tertembus, jadi kekuatan bolanya ini kenceng banget nih.
atapnya sampai jebol ke atas. Nah, kalau dia jebol ke atas gimana? Dia akan menuju ke resisten selanjutnya di resisten 2. Kalau resisten 2-nya juga masih bisa jebol lagi nih, karena mungkin ditendangnya kenceng banget nih ya. Kekuatan bayarnya ini kuat banget sampai menembus resisten kedua. Akhirnya gimana? Lanjut ke resisten 3. Nah, sama support juga gitu. Kalau support yang pertama, support yang atas itu support level 1. Kalau support 1 tembus karena kekuatan seller itu terlalu besar, dia akan menuju ke support berikutnya, support level 2 dan support ketiga sama seperti resistance. Nah, resisten ini juga nanti akan saya bahas juga. Resisten yang tertembus, jadi begitu naik nih, ketembus, nah dia bisa juga berubah menjadi support. Begitu sebaliknya. Kalau supportnya yang bawah, yang level 1 ini ketembus, dia bisa berubah menjadi resisten. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini ya. Ada dua tipe support dan resisten. Kemarin kita udah belajar support dan resisten yang dinamik. Nah, kali ini kita akan belajar yang statik. Ingat nggak kemarin support dan resisten yang dinamik itu kita menggunakan apa? Ada yang ingat? Garisnya nih, familiar deh kayaknya. Ada yang bisa jawab? Hari ini masih ada kuis nggak ya? Kak Luciana masih boleh ada kuis nggak hari ini? Boleh, Kak. Boleh ya? Kuisnya mau di akhir atau di pertengahan kayak gini nih mendadak ada kuis? Terserah Mbak, tidak aja. Oke, ada yang masih ingat nggak? Atau kita jadiin kuis aja nih, boleh nggak? Yang bisa jawab udah langsung dapat pemenang kuis 1 nih. Ada yang ingat nggak teman-teman? Atau kita jadiin kuis nih? Kita jadiin kuis ya. Jawabnya di kolom chat. Pada siap semua? Ada yang bisa jawab nggak? Atau nanti aja ya, ini belum pada join nih. Saya lihat masih ada beberapa yang mulai baru join. Nanti aja ya. Oke, nah karena nggak ada yang mau jawab nih, jadi saya ingetin deh. Kemarin untuk support dan resisten yang dinamik itu kita menggunakan moving average. Itu bisa digunakan sebagai support dan resisten yang dinamik. Kalau yang statik, nah kita gambar nih. Ini contohnya nih candle chartnya nih ya. Candle chartnya ini yang merah dan biru. Nah, kita gambar tuh resisten. Resistennya gimana gambarnya? Dari ujung pucuk yang atas nih kita garis. Nah, itu resisten. Kalau yang support kebalikannya yang di bawah. Ujung bawahnya low-nya ini kita garis. Nah, itu jadi support. Jadi low yang sebelumnya itu menjadi garis support. Sedangkan high yang sebelumnya itu menjadi garis resisten. Nah, support dan resisten potensial. Nah, ini puncak dan lembahnya ini. Jadi nggak cuman ada satu support dan resisten ya, ada beberapa. Misalnya pergerakan harganya seperti ini. Nah, ini yang sebelumnya nih ada support, ada resisten, previous high tertinggi, puncak tertinggi sebelumnya itu juga bisa menjadi resisten. Nah, ini low-nya yang sebelumnya ini menjadi support. Support bawahnya lagi mana? Kita cari low yang sebelumnya lagi. Nah, ini support. Jadi ada beberapa level support dan level resisten. Nah, pembalikan perannya gimana? Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau supportnya tertembus, karena saking kuatnya kekuatan seller ya, sellernya kuat banget. Nah, dia harga bisa membawa harga itu turun ke bawah sampai menembus level support. Kita lihat ya, pergerakan harganya turun, sempat mantul sedikit, mantul lagi turun. Nah, ketembus nih level supportnya yang mana? Kita cari low yang sebelumnya di sini. Nah, kita garis. Nah, kalau harganya bergerak turun lebih bawah menembus level supportnya ini, nah, level support ini akan berubah menjadi level resistance. Jadi dia harganya bergerak turun. Nah, atasnya ini yang sebelumnya jadi support ini jadi resistance. Ibaratnya nih, kalau kita turun
dari lantai 5 turun ke lantai 4, lantai yang sebelumnya kita injak di lantai 5 ini kan fungsinya sebagai lantai ya. Begitu kita turun di lantai 4, lantai 5-nya ini kan jadi atap ya, bukan jadi lantai lagi. Ibaratnya kayak gitu, teman-teman. Nah, kebalikannya, tadi yang support, sekarang yang resisten. Harga bergerak naik. Sampai puncak, turun lagi. Menyentuh puncak, turun lagi. Nah, puncaknya ini itu adalah level resisten. Kalau harganya sanggup naik menembus level resisten ini, nah, level resisten tersebut bisa berubah menjadi support. Nah, kalau misal kita berada di posisi lantai 2, ya, lantainya di lantai 3 itu kan sebenarnya atapnya kita kan. Kalau kita naik tangga, pindah ke lantai 3, yang tadi kalau di lantai 2, lantainya lantai 3 itu kan atap. Sekarang kalau kita posisinya naik di lantai 3, nah itu jadi lantainya, jadi supportnya. Awalnya resisten, kalau tertembus, nah ini bisa menjadi level supportnya. Ini sifatnya kembalikan peran. Yang awalnya support, kalau tertembus bisa jadi resisten. Yang awalnya resisten, kalau tertembus bisa menjadi support. Nah, kemudian fungsinya apa sih? Kok kita harus tahu di mana supportnya, di mana resistennya. Nah, ini penting teman-teman, supaya kita bisa menentukan target harga dan entry point, serta stop loss. Jadi kita bisa nentuin, oh di mana nih kita beli, kemudian jual targetnya di mana, kemudian cut loss-nya di berapa. Misal contohnya nih ya, ini ada resisten dan support. Ini bisa digunakan sebagai target harga. Misal ya, dia menyentuh resisten, kemudian turun. Nah, di sini dia terbentuklah swing low. Kemarin kita belajar swing low ya. Anggap saja kita beli di area ini. Nggak harus di paling ujung bawah ya, kita nggak tahu dia ujung bawahnya yang mana. Nah, mungkin di area-area sini kita beli. Nah, target harganya jual di mana? Di area resisten. Kalau dia mulai mendekati area resisten, kita bisa tetapkan itu sebagai target jual kita. Nah, seperti ini. Kalau dia harganya turun ke area support, nah di sini kita bisa tentukan sebagai, oh kira-kira kita bisa beli di area ini nih. Nah, selanjutnya untuk entry point dan stop loss nih. Nah, pergerakannya seperti ini nih, teman-teman. Di sini juga bisa digunakan sebagai entry point. Kenapa? Karena harganya tertembus di level resisten. Kita bisa beli di level support, itu istilahnya buy on bottom. Nah, kalau yang kita beli waktu di posisi resisten itu kita namanya buy on breakout. Jadi nunggu sampai harganya itu kuat menembus level resistennya ini baru kita beli di sini. Atau kita bisa tentukan level support itu sebagai stop loss. Stop loss gimana? Katakanlah kita beli di area support nih ya, atau kita beli di area breakout. Harganya turun, naik, breakout nih di sini. Out, terus naik, turun, naik lagi turun. Belum sempat kita jual, dia turun di area support. Nah, kalau break ke bawah dari area support, ini kita harus cut loss di sini. Level cut loss kita setnya di mana? Di sini. Kenapa kok harus cut loss di sini? Karena kalau kekuatan seller itu besar dan dia sanggup menembus level supportnya di bawah, harga itu akan cenderung turun ke level support berikutnya. Nah, supaya aset kita tidak tergerus lebih besar lagi, kita set stop loss-nya di area support ini. Nah, kemudian strateginya menggunakan support dan resistance gimana? Nah, ingat ya kemarin rumusnya kalau bullish itu apa? Low, high, low, higher low, dia bentuk apa lagi? Higher high. Bentuknya kan kayak gini ya. Nah, strategi menggunakan support dan resistance gimana? Ada yang namanya buy on weakness. Kita beli di area support. Di sini. Atau kita bisa nunggu dulu. Kalau misalnya nih,
telat nih ya, wah telat Kak, harganya udah naik dari tengah-tengah sini. Jangan buru-buru beli, tunggu aja. Tunggu kapan? Konfirmasi kedua. Di mana? Di area resisten. Tunggu sampai harganya sanggup menembus level resisten di sini. Tunggu sampai dia tembus dulu, nah baru kita beli waktu dia sudah nembus di resisten. Dua strategi ini ada kelemahan dan kekuatan masing-masing. Biasanya kalau sudah breakout dari resistennya, kekuatan dia untuk harganya di bawah naik itu lebih kuat. Cuman kekurangannya kita beli di harga yang lebih tinggi dibanding kalau kita buy on weakness. Kalau buy on weakness kita bisa dapat di harga lebih murah. Cuman kita harus tunggu dulu. Ini setelah harganya menyentuh support, dia mantul baliknya nih kuat nggak? Atau dia malah tembus lagi ke bawah. Nah, itu pentingnya kita menyiapkan level stop loss, teman. Nah, ini kalau bullish strateginya ya. Kalau bearish gimana? Harganya yang cenderung turun. Kita bisa pakai sell on strength. Kita jual waktu dia menyentuh resistennya. Dia menyentuh resisten, kita lihat harganya nggak bisa bergerak naik lagi. Nah, kita jual di sini. Kenapa kok dijual, Kak? Karena kalau dia tidak berhasil menembus level resisten, ingat tadi ya gambarnya bola, kena atap, mantul balik turun. Harga akan cenderung bergerak turun nih. Nah, lebih baik kita jual dulu di sini. Mungkin kita nggak bisa jual di harga tertingginya ya, tapi di area-area yang mendekati tertinggi. Nah, atau kita juga bisa jual waktu breakout. Nah, biasanya ini sering dipakai untuk level cut loss ya. Jadi kalau dia tembus ke bawah dari level supportnya, ini kita bisa strateginya sell dulu. Atau siapkan cut loss di area ini. Oke, nah itu strateginya support dan resisten. Nah, selanjutnya, penembusan resisten kayak apa? Nah, ini contohnya, Kak. Ini ya, ini kan ada garis resisten nih. Dia ujung-ujungnya di sini, kita bikin garis lurus. Nah, kalau harganya kan bergerak di bawah resisten ini ya, bahkan kesentuh 3 kali. Kesentuh pertama nggak kuat buat naik, turun lagi. Kesentuh lagi kedua nggak kuat buat naik, turun lagi. Kesentuh ketiga masih belum kuat buat tembusin ke atas, turun lagi. Nah, baru di sini dia breakout harganya. Nah, di sini ketika terjadi penembusan garis resisten dan disertai dengan peningkatan volume. Volume kita lihat di mana? Di sini. Di bawah chart itu bawahnya itu ada bar kayak gini. Ini artinya volume. Semakin tinggi barnya berarti volume transaksi, jumlah lot transaksi dalam hari itu semakin besar. Nah, kalau dia menembus, harganya menembus naik garis resisten, jebol atas nih resistennya, dan volumenya juga tinggi, ya. Volumenya kan waktu dia jebol nih volumenya tinggi. Nah, dapat dikatakan bahwa penembusannya valid. Jadi ibaratnya nih, bolanya mantul ke atas dengan kekuatan yang besar. Otomatis dia nembusnya juga kuat, nggak seperti yang sebelumnya nih. Dia nembus atas nih, volumenya nggak tinggi, nggak setinggi yang ini, atau nggak setinggi volume yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini ada kecenderungan, kita biasanya sebutnya false breakout. Jadi cuman naik bentar, habis itu dia balik turun lagi. Dia cuma nyentuh resisten aja. Nah, biasanya kalau breakoutnya diikuti dengan volume yang tinggi, itu akan dilanjutkan. Lanjut nih, rally pasca penembusan. Jadi dia naiknya cukup kenceng nih. Nah, ini kita bisa lihat pergerakan harganya selanjutnya kemudian naik terus. Nah, selanjutnya validasinya gimana kalau resisten? Nah, semakin sering resisten diuji, maka validasi sinyal jika terjadi penembusan semakin kuat nih. Resistennya yang ini kan, ada puncak-puncak atasnya nih tersentuh beberapa kali. Contohnya seperti yang ini tadi ya. Tersentuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Begitu tertembus itu semakin valid sinyalnya. Ya, contohnya tertembus sekali,
kesentuh sekali, kesentuh kedua, kesentuh ketiga. Nah, begitu dia bisa berhasil menembus resistennya, sinyalnya semakin kuat validasinya. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai potensi pembalikan tren. Jadi ini entah support, entah resisten sama ya. Jadi semakin sering disentuh, begitu dia tertembus, sinyal validasinya semakin kuat. Kemudian bisa digunakan sebagai acuan pembalikan tren. Ingat nggak kemarin, tren bullish rumusnya apa? Low, high, higher low, higher high. Nah, dari sini dia harusnya bikin apa? Higher low lagi, kemudian nyentuh, bikin baru lagi higher high. Tapi kalau dia nggak bisa membuat higher high atau malah membuat lower low, nah di sini nih, kita bisa bikin garis nih, ini resistennya, ini supportnya. Kalau awalnya dia bullish, nggak berhasil membentuk higher high, atau malah mungkin membentuk lower low, nah di sini adalah sinyal potensi pembalikan arah. Awalnya bullish bisa jadi kembali bearish, atau kebalikannya, awalnya bearish, supportnya kesentuh terus, dia nggak membuat lower low, tapi mungkin bisa membuat higher high, dia ada potensi pembalikan arah menjadi tren bullish. Nah, kegagalan penembusan resisten yang sering diuji, ini kan sering diuji nih, dia nggak bisa tembus lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, ini mengindikasikan potensinya pembalikan tren. Oke, nah, selanjutnya. Nah, ini ya, teman-teman, contohnya ya. Di sini resistennya kesentuh sekali, 2 kali, 3 kali tertembus, jadi semakin kuat. Resistennya ini, kalau yang di sini kesentuh terus, tapi nggak berhasil ditembus, malah kembali turun. Nah, ini potensi pembalikan arah. Nah, ini contohnya ya, penembusan support. Supportnya di sini nih, garis supportnya ya. Kita ambil garis horizontal dari low yang sebelumnya. Kita bikin garis. Nah, jika terjadi penembusan garis support, nih ya, garis supportnya kalau tertembus, nah, diikuti dengan volume yang besar, ini ya, volumenya kan besar nih, tinggi, lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat grafik volumenya naik nih, di sini. Nah, ini bisa dikatakan penembusan supportnya valid. Nah, biasanya kok kayak gini, dia akan lanjut nih, tren penurunannya lebih jauh. Karena yang ditembus support, kalau yang ditembus resisten berarti dia tren kenaikan harga ya. Nah, ini contohnya. Supportnya sudah break. Nah, berikutnya harganya turun. Yang di sini awalnya support berubah menjadi resisten. Nah, ini validasi sinyal support. Semakin sering supportnya diuji, validasi sinyal jika terjadi penembusan makin kuat. Nih garis supportnya ya. Ada 3 kali pengujian. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau garis support itu tertembus ke bawah, nah ini semakin kuat validasinya. Apalagi nanti kalau ditambah dengan peningkatan volume yang signifikan di area ini. Nah, kebalikannya, kalau support tersebut gagal ditembus, ya, garis supportnya yang ini, kita hubungkan low sebelum-sebelumnya, bikin garis. Kalau nggak ketembus, support sentuh pertama, kedua, ketiga, keempat nggak tertembus, dan harga bergerak naik, nah ini mengindikasikan pembalikan arah tren. Awalnya dia bearish, nyentuh support, uji support terus berkali-kali, nggak tembus juga, dia bisa berbalik arah, trennya menjadi bullish. Nah, kemudian ini support dan resisten yang dinamis kemarin ya, menggunakan moving average. Nggak terpaku satu harga. Kalau tadi kan terpaku di satu harga di low sebelumnya atau high sebelumnya ya. Nah, kalau yang support dan resisten yang dinamis itu menggunakan moving average. Moving average itu ingat ya, harga rata-rata perdagangan suatu saham tergantung nanti kita pakai moving average-nya yang berapa. Yang 5, yang 20, 60, 200, atau ada yang pakai 100, ada yang pakai 9, 26. Bebas yang mana aja. Nah, itu menjadi support dan resisten yang dinamis. Nah, tadi yang support, nah ini yang resisten. Jadi, biasanya
harga jika bergerak di atas garis MA-nya, ini kecenderungannya bullish ya. Ingat ya materi yang kemarin. Nah, kalau harga bergeraknya itu di bawah moving average-nya, biasanya trennya bearish. Nah, jadi moving average-nya ini bisa dijadikan sebagai patokan resisten. Nah, selain kita menggambar menggunakan garis vertikal tadi, cari dari high dan low sebelumnya, menggunakan moving average untuk support dan resisten dinamis, kita juga bisa menggunakan alat bantu untuk menentukan target level. Menggunakan apa teman-teman? Namanya Fibonacci. Ada yang pernah dengar nggak ini tentang Fibonacci? Nah, awalnya dari mana nih? Dari penemunya itu Leonardo da Pisa. Dia itu matematikawan dari Italia yang meneliti. Jadi dia tuh mengamati kelahiran kelinci awalnya. Akhirnya dia mendapatkan repetasi angka dalam kehidupan manusia. Nah, pengulangan tersebut itu tuh ada polanya. Jadi, diambillah kesimpulan apapun yang terjadi di alam semesta ini ada pola, dan pola tersebut diurutkan dalam sebuah angka yang dinamakan sebagai Fibonacci. Nah, polanya tuh apa sih? Nah, ini dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Dapat dari mana itu? Dapat dari menjumlahkan angka sebelumnya. Jadi contoh nih, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Dan selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita cari di angka ke-13 dan kita bagi ke angka yang sebelumnya, itu menghasilkan hasil yang sama. Angka ke-13 ya 89 dan 144. Kalau dibagi, ini ketemunya 0,618. Nah, ini yang dinamakan sebagai golden ratio. Kalau dibalik, 114 dibagi 89 itu ketemunya 1,618. Nah, ini juga dinamakan golden ratio. Nah, dari angka-angka inilah kita mencari, bisa mendapatkan level-level Fibonacci-nya. Nah, ekspektasinya apa nih? Pakai Fibonacci. Itu untuk mengukur support dan resisten. Nah, buat apa? Supaya kita bisa mengukur titik terendah dan tertingginya. Kan kadang kita nggak bisa patok ke satu aja ya. Low sebelumnya aja atau high sebelumnya aja. Nah, dari situ kita bisa mengetahui ujung dari pergerakan harga. Nah, ini contohnya nih ya. Teman-teman kalau yang di aplikasi Profitnya bisa dibuka di bagian chart. Nah, ini saya kasih contoh dulu, nanti saya kasih contoh cara tarik garisnya ya. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Dari sini kita tarik garis, di sini sampai ke sini. Kenapa kok narik garisnya dari sini ke sini? Nah, kita cari nih dari swing low ke swing high-nya. Buat cari level-level support dan resistennya. Nah, angka-angka di Fibonacci yang perlu diperhatikan itu yang 100, 7,86, 6,1, 50, 83, yang ini ya, yang ada garis-garisnya. Nah, di sini. Dari 0 sampai ke 1, sampai ke 1,618, dan ini 0,618. Nah, pola pergerakannya gimana nih? Nah, kita bisa mengukur ini. Kalau polanya bullish, kita bisa tarik dari garis X ke A. Dari low sebelumnya, kita tarik ke high sebelumnya. Jadi harganya bergerak, nih yang naik turun, turun, low, ke high. Nah, kita tarik garis Fibonacci dari sini ke sini. Nah, nanti akan bisa mengukur level di 0,618-nya di mana. Nah, di sini nih. Kalau harganya turun, kita bisa coba buy di sini. Harapannya apa? Harapannya harganya tidak membentuk low, lower low, tapi dia membentuk higher low di sini nih. Nah, ingat kan? Kalau bullish rumusnya apa? Higher low, higher high, dia higher low. Jadi kita kalau ambil support di sini, tarik garis lurus, kan nggak dapet tuh ya. Kalau posisinya trennya bullish. Ya kan? Karena dia akan membentuk
higher low. Lah di level inilah kita bisa menunggu untuk beli. Nah, kalau bearish gimana? Bearish itu kan lower high, lower low, lower high. Nah, di sini kita tarik dari ujung tertinggi sebelumnya ke pucuk bawah sebelumnya. Jadi kita tarik di swing high-nya ke swing low. Nah, di sini nih kita dapat level yang 0,618 di B. Nah, itu untuk pola yang internal. Jadi kita cari di level tengahnya. Kalau yang pola kedua, kita bisa cari yang eksternal. Fungsinya apa nih yang eksternal? Kalau tadi kita cari yang di area tengah-tengahnya ini kita cari high-nya yang belum terbentuk. Jadi contohnya nih ya, posisi kan bullish. Dia bentuk higher low, higher high, higher low. Berarti kan dia selanjutnya apa? Dia bentuk high yang lebih tinggi lagi kan, higher high. Ini kan belum tertembus. High sebelumnya, kalau yang di sini kita tarik garis resisten, ini kan di high sebelumnya kan, higher high sebelumnya. Nah, cara kita cari tahu higher high selanjutnya gimana nih? Nah, ini kita bisa pakai Fibonacci, teman-teman. Di sini kita tarik garis dari swing high sebelumnya ke swing low yang sebelumnya. Nah, habis itu kita bisa cari di level 1,68-nya di sini, target harga jualnya di sini. Nah, itu kalau bullish. Kalau bearish gimana? Kebalikannya, kita tarik dari X ke A, dari bawah nih ke atas. Nah, nanti kita cari di titik Y-nya ini, yang bawahnya. Jadi dia membentuk lower low lagi yang baru. Nah, kalau bearish kan bikinnya lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini kita untuk cari yang lower low-nya. Nah, kayak gini contohnya. Angka 0,618 atau 61% itu untuk cari yang ini. Dari X ke A. Nah, di sini kita dapat level 0,618 di sini. Itu kalau yang bullish. Kalau yang bearish gimana? Kita tarik garis X ke A dari atas ke bawah. Nah, B-nya di mana? B-nya ini nanti kita ketemu di area antara 0,5 sampai 0,618. Nah, ini untuk mengukur di mana pergerakan secondary-nya akan tertahan. Ingat ya, kemarin kalau bullish kan primary, secondary, primary, secondary. Nah, yang internal retracement itu untuk mencari yang secondary-nya. Secondary-nya tahan di mana nih? Higher low-nya di mana? Lower high-nya di mana? Itu di titik 0,5 dan 0,618. Nah, kalau yang eksternal ini gimana? Nah, pakainya angkanya yang 1,681. Tarik dari X ke A, diukur nih. Yang Y-nya ini di area 1,618. Nah, ini untuk mengukur gimana nih tertahan pergerakannya. Primary-nya, oh sorry salah nih ya. Primary-nya. Ini kan bearish ya. Primary, secondary, primary. Nah, kalau bullish gimana? Kita cari di X ke A. Nanti titik Y-nya di level 1,618. Nah, ini ya, contoh nih kayak gini. Ada grafik harga koreksi itu bisa mencari level prioritas di golden ratio 0,618 untuk pola XAB. Ingat ya, XAB itu untuk internal. Jadi, kita tariknya gimana? Dari sini. Ujung bawah ke atas. XAB. Nah, anggap aja kita belum tahu nih ya. Kita lihat grafiknya cuma sampai sini nih. Ya. Kita cari, ini ujungnya di sini, harganya sempat turun, dari sini ke sini, turunnya bisa sampai mana nih? Di level antara ini, antara 0,5 sampai 0,618. Karena, kenapa? Kok kita nunggu di support sebelumnya di sini, nah harganya nggak jadi bullish kan ya, dia mungkin bisa jebol ke bawah. Nah, maka itu kita cari di area ini. Contohnya. Ini ya, kita tarik garis dari sini ke sini, tarik garis Fibonacci-nya. Ini yang X, ini A-nya, dan ini yang B-nya. Nah, kalau ketemu apa
chart posisi bullish kayak gini, nah kita bisa antri beli di sini nih. Jangan beli pas di sini. Kita beli harga di harga tinggi kan. Kalau beli di sini, tunggu aja breakout-nya di sini nih. Nah, kalau dia breakout, nah baru kita beli. Jangan lupa kalau breakout juga harus kita lihat volumenya. Volumenya tinggi nggak? Ada ledakan volume nggak? Kalau nggak ada, jangan dulu. Tapi kalau ada, nah itu baru sinyalnya valid. Nah, selanjutnya, ini kalau yang eksternal. Eksternal tadi polanya XAY ya, digunakan untuk mencari target harga. Levelnya di mana? Yang 1,68 itu jadi prioritasnya. Nah, ini kan harganya bergerak naik dari sini, kita tarik dari X ke A ke sini. Ini anggap aja kita belum ada ya grafiknya ini. Kita mau cari kira-kira dia naiknya ke level mana nih. Nah, kita tarik garis Fibonacci-nya di sini. Nah, level 1,68 di sini nih. Nah, target jual kita di sini. Kalau dia tertembus kuat, baru dia lanjutkan ke atas. Kalau enggak, ya dia turun lagi. Nah, ini bisa dijadikan level support dan resistennya menggunakan Fibonacci. Nah, ini contohnya ya. Garis biru yang tengah ini itu merupakan pivot level yang adalah level critical yang menentukan apakah minor trendnya lanjut atau berbalik arah nih. Nah, ini lihat ya. Harganya naik, primary, secondary. Nah, ini jebol nggak? Kalau balik naik, oh ya berarti cuma secondary. Primary lagi. Jebol lagi turun nggak? Kalau nggak jebol ya, lanjut lagi trennya. Nah, ini ada yang sering dipakai yang ini ya, level 0,5 sama 0,618. Sampai kalau di bawahnya 0,5 tuh di 0,382. Ini biasanya disebut sebagai pivot area atau area tengah. Nah, ada kecenderungan harganya berfluktuasi di area ini sebelum dia lanjut nih trennya. Ataukah kalau bullish ya lanjut bullish, kalau bearish ya lanjut bearish. Nah, sebentar. Ini sebelum saya pindah ke materi sebelumnya, materi selanjutnya, saya kasih contoh dulu nih cara tarik garis Fibonacci sebelum teman-teman pada pusing ya. Bentar. Nah, ini ya contohnya. Misal contohnya saya mau tarik garis di saham Cepin. Nah, nih. Kita bisa lihat nih ya, harganya turun kayak gini. Kita bisa pakai Fibonacci nih. Fibonacci di mana? Kalian bisa buka di aplikasi Profits. Kalau kemarin kita lihat indikator kan di bagian yang ini ya. Nah, kalau sekarang cari Fibonacci itu di bagian yang sebelah kiri. Nah, hati-hati di sini kan ada garis nih ya. Ini ada tanda panah ke sini yang bagian gambar seperti garpu ini. Kita klik tanda panahnya, cari yang Fibonacci retracement. Nah, ini. Habis itu kita bisa tarik garis nih. Misal contohnya dia kan uh, turun ya trennya ya. Habis itu dia balik naik. Kita mau lihat nih kira-kira dia naiknya sampai ke berapa. Kita bisa tarik garis nih dari atau ini sebentar anggap aja kok nggak keluar. Kita cari nih. Kita lihat garisnya seperti ini nih. Ini kan support nih ya. Dia supportnya tersentuh mantul, tersentuh mantul, tersentuh lagi mantul. Begitu tersentuh di sini dia breakdown, turun ke bawah. Nah, kita mau hitung ini turunnya sejauh apa. Kita bisa pakai yang namanya Fibonacci. Kita tarik garisnya dari mana tadi? X, A, Y kan ya. Kita ambil dari swing low-nya di sini. Tarik. Ini tariknya boleh panjang. Nah, batas atasnya ini kita cari di swing high-nya di sini. Di pas ini. Nah, di sini. Garisnya yang ini. Yang bawah dipasin dengan swing low yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Nah, anggap aja ini kita belum tahu nih. Dia jebol bawah, jebol supportnya ke level berapa nih? Nah,
Kalau misal kita belum tahu dia udah tembus yang di bawah ini, nah selanjutnya level di 1,618 di harga berapa nih? Di 4410 nih. 4409 kan kita nggak bisa beli ya, ada fraksi harganya nih. Kita bisa beli di 4.400 aja. Jadi kalau kalian mau beli, bisa cari di supportnya di sini. Nah, itu yang Fibonacci yang eksternal. Kalau yang internal nih, apa nih? Nah, kita bisa cari, contoh nih ya, ambil aja. Nah, yang ini. Anggap aja kita belum tahu nih ya, harganya naik nih. Ini kan naik nih ya. Habis itu dia turun. Kita kalau mau beli gimana kok? Kita beli di sini dia lanjut naik, kita beli di harga berapa nih? Nah, kita bisa garis, ambil gambar Fibonacci, tarik ke sini, tarik ke yang tertingginya di sini. Jadi ambil yang di sini. Kursor saya kelihatan kan ya? Karena kalau nggak kelihatan nanti saya gambar-gambar kalian bingung nih gambarnya tarik dari mana dari mana. Kelihatan ya? Nah, tariknya garisnya dari sini. Satu dari X ke A. A-nya di sini. Nah, ini saya panjangin aja biar teman-teman bisa tahu nih. Nah, dia habis primary, secondary. Nah, turunnya kemana? Nah, ini kita bisa lihat nih. Turunnya tuh ke level antara 0,5 sampai 0,618 di sini. Nah, kalian bisa beli di area ini. Selama dia nggak tertembus ke bawah ya. Kalau tertembus ke bawah ya berarti dia melanjutkan penurunannya. Nah, ini level kalian bisa cari di sini. Nah, itu untuk Fibonacci ya. Oke, kita lanjutkan ke materinya dulu. Nah, selanjutnya tadi udah support dan resistance, sekarang kita belajar mengenai pola-pola grafik. Pola-pola chart, candle chart ya. Ada 3 macam, continuation, reversal, dan dual function. Wah, apa itu artinya, Kak? Nah, pola continuation itu nanti saya jelasin ada 2 pola, flag dan pennant. Nah, fungsinya apa? Kalau muncul pola flag dan pola pennant, itu artinya terjadi pola continuation. Jadi, kalau sebelumnya trennya itu bullish, dia akan melanjutkan bullish. Kalau sebelumnya trennya bearish, dia akan melanjutkan bearish. Nah, kalau reversal gimana? Dia pembalikan arah. Kalau ada pola, ini nanti yang akan saya jelaskan ada head and shoulder dan double top dan double bottom. Nah, kalau Anda muncul pola seperti ini, berarti tandanya dia akan berbalik arah. Awalnya kalau polanya bullish, muncul salah satu dari pola ini, artinya dia akan berbalik arah menjadi bearish. Kebalikannya, kalau awalnya trennya itu bearish, muncul salah satu dari pola ini, nah dia akan berbalik arah menjadi bullish. Itu artinya reversal, pembalikan arah tren. Kalau continuation itu melanjutkan arah tren. Nah, kemudian ada yang dual function. Nah, tergantung nih yang tertembus yang mana. Kalau tertembus yang atas ya berarti dia melanjutkan ke atas. Kalau tertembus yang bawah berarti dia lanjut ke bawah. Bisa dua, bisa continuation, bisa reversal. Nah, pola continuation ada 2, flag dan pennant. Flag tuh kayak gini, kayak bendera ya. Ada 3 macam. Pola flag itu membentuk jajar jenjang kayak gini, di mana puncak dan lembahnya itu bisa dihubungkan dengan 2 garis paralel. Puncak dan lembah dari yang garis merah ini ya. Jadi harga itu bergerak naik, tiba-tiba koreksi dulu nih, turun naik. Nah, puncak dan lembah dari waktu dia fluktuasi di sini itu bisa dihubungkan dengan garis yang putus-putus ini. Nah, garis putus-putus ini biasanya hampir vertikal. Ini kalau yang vertikal.
Bisa juga agak miring. Kalau miringnya ke atas, ya yang bawahnya juga ke atas. Kalau miringnya ke bawah kayak gini, ya bawahnya juga miring ke bawah. Nah, biasanya syaratnya itu diawali dengan tren yang curam. Jadi kalau dia naik, ya naiknya curam banget kayak gini. Kalau turun, ya turunnya curam banget kayak gini. Nah, ini tiangnya, tiang benderanya. Karena dia fungsinya disebutnya tiang, makanya pergerakan harganya itu harus curam. Mau naik, mau turun. Nah, kalau bullish, ketemu pola flag waktu bullish, nah ini kalau dia breakout di level atasnya ini, garis atasnya, horizontal yang atas, nah ini melanjutkan pola continuation. Sebelumnya bullish, ya ini lanjut bullish. Kalau sebelumnya bearish, nemu ada pola flag kayak gini ya, dia akan melanjutkan bearishnya. Kayak gini. Nah, contohnya gimana kalau di dalam chart? Nah, kayak gini teman-teman. Awalnya bearish kan, turunnya kan curam nih. Turunnya nih curam nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dia sempat berfluktuasi, kita tarik garis. Nah, kalau dia jebol dari yang bawahnya, dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, biasanya diikuti dengan penurunan volume waktu di dalam pola flag-nya itu. Nah, ini ya. Mengukur target harganya gimana? Kita ambil nih, panjang tiangnya nih, dipindahin ke bawah. Kita bikin panjang tiangnya dari sini kan? Ini kan tiangnya, terus flag. Nah, tiangnya jangan dihitung yang miringnya ya, horizontalnya. Horizontalnya di sini, gambar panjangnya seberapa, pindahin ke bawah. Nah, ini target penurunan selanjutnya. Kebalikannya, kalau yang posisi bullish. Nah, kita juga sama, ukur panjang tiangnya, yang benderanya nih ya, dari yang kenaikannya yang cukup curam ini. Nah, pindahin ke atasnya. Di atas yang garis horizontal yang atas nih ya. Nah, target naiknya di mana? Sampai ke area ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya pola pennant, agak-agak mirip ya. Pennant itu korespondensi dari pola triangle. Pola triangle nanti kita belajar setelah ini. Tapi bentuknya kecil, jadi dia bikin segitiga kecil. Nah, ini hampir mirip ya sama bentuk yang flag tadi. Karakteristiknya hampir sama, cuman bedanya kalau yang flag tadi garisnya kan sejajar tuh ya. Jadi kok dia rata, atasnya bawahnya rata. Kalau atasnya turun, bawahnya juga turun. Nah, kalau ini dia mengerucut, bikin pola segitiga, ya. Di ujungnya ini nanti akan ketemu kayak gini. Ujungnya ini ketemu. Tapi kalau yang flag tadi kan nggak ketemu kan? Nih garisnya sejajar. Nah, kalau yang pennant dia mengerucut. Bullish pennant kayak gini. Garisnya ini eh, kenaikan yang curamnya diikuti adanya pennant. Kemudian dia akan, kalau tertembus, dia akan lanjut bullish. Kalau bearish juga sama. Lanjutnya akan bearish. Seperti ini. Nah, contohnya kayak apa? Kayak gini. Sama dengan caranya ngukur target pola flag ya. Kalau pennant juga sama. Kita cari panjang tiangnya. Nah, dan sama juga seperti pola flag. Volumenya semakin ke kanan, semakin turun. Ini juga. Mau bullish, mau yang bearish juga semakin turun volumenya. Target harganya gimana? Kita ukur panjang tiangnya. Pindahin ke atas. Di sini. Nah, target harga kenaikannya sampai di area ini. Kalau yang bearish gimana? Sama juga, kita ukur panjang tiangnya nih, yang horizontal, gimana? Kita pindahin ke bawah. Nah, ini target harganya, penurunannya sampai di level ini. Nah, tadi yang pola continuation. Sekarang kita pindah ke pola yang reversal. Ada pola head and shoulder, dan double top, dan double bottom. Nah, contohnya kayak gini nih. Pola head and shoulder itu apa sih? Ya, ada pola pundak, shouldernya, ada headnya. Ini kan kayak gambar pundak kiri kanan, terus ada kepalanya nih.
memisahkan. Nah, ini kita harus bikin namanya garis neckline. Ini kan di pundak ada leher tuh ya. Necknya di mana di sini? Garis neckline ini menghubungkan antara low yang bawah ini, menghubungkan antara pundak dan kepala ini. Nah, kadang ini posisinya nggak bisa sempurna rata gini ya, kadang tuh bisa mereng. Jadi kepalanya juga nggak identik, shouldernya juga kadang mereng di tinggi sebelah. Nah, ukur targetnya nanti. Ini untuk head and shoulder. Ada yang head and shouldernya kebalik. Nah, ini namanya reversal head and shoulder. Kalau head and shoulder, awalnya itu bullish, ketemu head and shoulder, dia balik arah. Reversal, jadi bearish. Nah, kebalikannya, kalau head and shoulder-nya inverted head and shoulder, kepalanya di bawah nih, awalnya dia bearish, ketemu inverted head and shoulder, dia balik ke bullish. Nah, ini untuk yang top, ini yang down. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, ini tadi yang saya bilang. Bentuknya tuh nggak sama kayak yang tadi ya. Harus rata gini nggak. Kadang bentuk chart tuh kayak gini. Nah, ini shoulder yang pertama, head-nya, kemudian shoulder lagi. Nah, ada syaratnya pola ini supaya dikatakan valid. Volume di bahu kiri itu biasanya lebih gede daripada volume yang bahu kanan, bahu kiri. Volumenya yang di sini nih, kan volumenya lebih tinggi nih. Setelah ke head, habis itu ke shoulder. Kanannya ini volumenya menurun. Nah, ini kita bisa hubungkan shoulder ke head kiri dan kanannya kita tarik garis lurus. Nah, ini yang dinamakan neckline-nya. Bentuknya nggak harus perfect begitu ya. Kadang ini pola-pola variasinya. Polanya bullish dulu, ketemu shoulder, turun, head, shoulder lagi. Nah, kita garis neckline-nya di sini. Nah, ngukur target penurunannya gimana? Kita tarik garis vertikal dari ujung kepala sampai neckline. Garisnya yang ini. Di sini kita pindahin dari neckline yang tertembus di sini. Nah, ini level target harganya di sini. Dia penurunannya ke sini. Ada juga bentuknya yang kayak gini. Shouldernya kecil, head, shoulder lagi. Nah, ini miring nih. Neckline-nya kan jadi miring nih ke bawah. Nah, sama, tetap. Untuk pengukuran target harganya kita ambil dari pucuk head-nya ke garis neckline. Kita pindahin ke bawah. Nah, ini target harganya. Ada juga yang shoulder-nya banyak nih, naik turun di sini. Ada 3, ada 2. Kemudian dia membentuk head, kemudian naik turun lagi di sini. Nah, ini kalau neckline-nya tertembus ke bawah, nah ini target penurunannya seberapa dalam? Sedalam ujung kepala ke neckline-nya ini juga sama. Ada juga yang bentuknya seperti ini nih, agak miring kayak gini juga. Ada yang shoulder-nya banyak juga seperti ini. Nah, ini sebenarnya cuman cerminan terbaliknya aja ya, inverted-nya. Oh, yang ini head and shoulder, yang ini yang versi reverse atau inverted. Nah, contohnya nih kayak gini nih. Ya, shoulder pertama, head, shoulder kedua. Kita garis neckline-nya. Kalau neckline-nya ini ketembus, nah, target harganya gimana? Kita bikin tarik garis nih dari ujung head ke garis neckline. Kita pindahin ke sini. Nah, target harganya di sini penurunannya. Semakin dalam polanya, semakin signifikan penurunannya kalau polanya selesai. Nah, kebalikannya ini kalau inverted. Awalnya trennya bearish ya, terus dia terbentuk shoulder, head, shoulder. Nah, kita bisa tarik garis neckline-nya di sini nih, yang menghubungkan 2 titik antara shoulder dan head. Target kenaikan harganya di mana? Nah, ukur kedalaman head-nya dari ujung head ke neckline. Kita pindahin ke atas. Nah, target naiknya di sini. Nah, tadi untuk pola head and shoulder. Sekarang ada pola double top dan double bottom. Double top itu ya sama seperti namanya ya, dia membentuk 2 puncak. 2 puncak terbentuk, kemudian dia turun lagi. Jadi awalnya
grafiknya bullish nih ya, ketemu higher high, kemudian higher low, kemudian dia nggak sanggup lagi, harusnya ini kan rumusnya higher high lagi kan, tapi dia terbentuk puncaknya di sini nih. Mungkin bisa lebih tinggi, lebih bawah lagi dari top sebelumnya, bisa selisihnya dikit lah ini ya. Habis itu dia turun lagi. Nah, kita bikin lagi garis ini, supportnya di sini. Kalau dia tertembus turun dari garisnya ini, target penurunannya kita ambil kedalaman puncak yang keduanya di sini. Nah, karakteristiknya apa? Puncak keduanya ini, volumenya di sini, itu harus lebih kecil daripada puncak yang pertama. Jadi kalau di sini volumenya di atas, semakin naik, kalau di sini volumenya dia makin turun. Nah, itu untuk double top. Double bottom, ini sebenarnya cuma kebalikannya aja dari double top. Kalau double top kan puncaknya di atas nih. Double bottom ini dibalik, puncaknya di bawah. Jadi bukan peak lagi tapi trough. Trend lainnya gimana? Trennya ini sebelumnya bearish, dia membentuk bottom. Bottom kedua, nah kita garis nih bawahnya nih di sini. Kalau tertembus, nah target kenaikannya di mana? Di sini. Nah, tipikal dari pola ini biasanya volumenya itu tinggi di lembah pertama, kemudian sangat tipis di lembah kedua. Dan, kalau tadi kan cuma tipis gini aja ya. Dan, di sini, waktu dia menembus naik ke atas dari garis merah ini, harus volumenya sangat besar. Ingat ya, kalau ada breakout resistance, itu volume harus diikuti dengan volume yang meledak. Itu baru dikatakan polanya valid. Jadi di sini volumenya tinggi, ke sini volumenya kecil, mengecil, baru waktu dia break dari garis ini, volumenya sangat besar. Nah, ini target harganya, pengukuran target harganya. Ukur dari puncak lembah kedua ke garis supportnya ini, atau neckline-nya, pindahin ke bawah. Nah, ini targetnya. Kalau double bottom gimana? Ya sama. Ambil dari bottom kedua, lembah kedua, ke garis resisten atau garis neckline-nya ini, pindahin ke atas. Nah, itu target kenaikan harganya. Nah, contohnya kayak apa nih? Kayak gini nih. Ini ada grafik kayak gini. Nah, ini polanya apa nih? Ada yang bisa jawab double top atau double bottom? Nah, di sini nih. Kelihatan nggak nih garis merah kecil tipis nih? Dia awalnya gimana nih? Bearish kan? Kemudian membentuk bottom pertama, turun lagi bottom kedua. Nah, garis neck-nya di mana di sini? Target kenaikannya di mana nih? Oh, tunggu. Kita lihat dulu. Volumenya di bottom pertama, lembah pertama dia tinggi, lembah kedua dia turun, ya. Lembah kedua kan dia turun nih, volumenya mengecil. Nah, waktu dia menembus garis resisten ini untuk garis neckline harus diikuti dengan volume yang meledak. Volumenya harus tinggi di sini. Nah, ini baru dikatakan polanya valid. Nah, target harganya di mana nih? Nah, ini di sini. Cari kedalaman. Kedalamannya ini kita pindahin ke atas. Nah, di sini target jualnya. Nah, kalau double top gimana? Nah, ini ya, awalnya polanya tarik garis naik, habis itu dia membentuk puncak pertama, puncak kedua. Nah, kita bikin garis. Di sini nih. Nah, di sini terkadang biasanya puncak yang kanan itu sedikit lebih tinggi dari puncak pertama. Kadang bisa terjadi kayak gitu. Nah, kemudian ingat volumenya gimana nih? Volumenya turun nih. Puncak kedua volumenya lebih kecil daripada puncak pertama. Kemudian dia tembus dari garis yang ini di bawah nih, di sini nih ya. Nah, hati-hati. Kalau tadi nembus ke atas volumenya tinggi itu valid, nembus ke bawah
nggak perlu volume aja bisa valid, apalagi kalau volumenya meledak tinggi seperti ini. Nah, berarti indikasinya apa nih? Kekuatan sellernya tinggi banget. Udah gitu nembus harga, nembus level supportnya di sini nih. Nah, lanjut penurunannya gimana targetnya? Kita ukur nih ketinggiannya puncak kedua. Diproyeksikan ke bawah. Nah, di sini nih target penurunannya. Bahkan ini bisa turun lebih dalam lagi ya, malahan. Nah, kemudian lanjut. Pola dual function, jadi bisa dua arah nih. Bisa continuation, bisa reversal. Ada 3 pola, triangle, wedge, dan rectangle. Nah, ini pertama kita bahas yang pola symmetrical triangle. Polanya kayak gini. Dia harganya naik turun, naik turun, naik turun, tapi puncak-puncak atasnya, high-nya atasnya ini makin mengecil. Puncak-puncak bawahnya juga makin mengecil, makanya terbentuklah garis triangle nih, segitiga nih. Kalau kita hubungkan puncak-puncak atas dan puncak-puncak bawahnya, makin membentuk segitiga, makin kecil. Nah, di sini bisa harga bisa bergerak dua arah nih, tergantung mana yang tertembus lebih dulu, garisnya yang atas atau garisnya ke yang bawah. Kalau garis atas tertembus terlebih dahulu, nah ini dia melanjutkan naik nih. Nah, tergantung dari awalnya gimana. Kalau awalnya bullish, dia tertembus ke atas, ya berarti dia continuation, lanjut. Nah, sebaliknya kalau reversal, awalnya dia bullish, kemudian terbentuk pola symmetrical triangle, dan yang tertembus pertama itu garis yang bawah, dia reversal balik nih. Dari awalnya bullish, sekarang jadi bearish. Nah, contohnya kayak gimana di chart kayak gini. Nah, biasanya ya, ini kan tren awalnya nih. Tren awalnya bullish. Dia terbentuk puncak-puncak dan low-low-nya. Puncak ini 1, 3, dan 5 itu kita bisa tarik garis. Low-nya yang nomor 2 dan 4 kita bisa tarik garis. Nah, ini di ujungnya ini kan hampir ketemu nih. Membentuk bentuk segitiga. Nah, kalau yang tertembus itu garis yang bawahnya, ini tren selanjutnya berbalik arah. Jadi bearish. Dan diikuti juga waktu di symmetrical triangle ini, volumenya cenderung turun. Nah, ini yang reversal. Nah, kalau yang continuation gimana? Tren awalnya bullish, kemudian dia membentuk nih, puncak 1, puncak 3, kita bikin garis. Low-nya lembahnya 2, lembah nomor 4, kita bikin garis. Nah, yang tertembus yang mana nih? Oh, yang ini tertembus yang garis yang atas dulu. Berarti dia continuation, sebelumnya bullish, ya sekarang lanjut bullish. Dan sama juga di sini polanya yang di dalam triangle ini cenderung turun. Nah, ini ya, ada 2 macam, reversal dan continuation. Pola ini menunjukkan arah penembusan yang jelas jika dibandingkan dengan yang symmetrical. Ada yang polanya ascending dan descending. Kalau symmetrical tadi kan yang lurus ya. Pola ini juga berfungsi sebagai dual function pattern, tergantung di mana polanya muncul. Nah, contoh nih yang reversal. Dia awalnya bearish, ada ascending nih. Naik nih. Nah, kalau dia posisinya naik, ya, dia bisa reversal balik. Naik, awalnya bearish jadi bullish. Kebalikannya, kalau dia awalnya bullish, terus terbentuk symmetric triangle, tapi triangle-nya descending, triangle-nya turun, nah dia reversal nih. Balik ke bearish, nggak jadi lanjut bullish. Dan pastinya tentunya dia harus tertembus levelnya yang ini ya, garis yang bawah ya. Dan ini juga tertembus yang atas. Nah, kalau yang continuation gimana? Awalnya bullish, ya dia ascending. Tadi kan kebalik tuh. Awalnya bearish, terus dia ascending. Yang ini awalnya bullish, dia descending. Nah, itu reversal. Tapi kok continuation, ya awalnya bullish, ya garisnya, triangle-nya ascending. Kalau awalnya bearish, triangle-nya descending, turun. Garisnya nih.
Bullish naik, bearish turun. Nah, dia lanjut. Oke. Nah, selanjutnya, cara hitung target harganya gimana nih? Ya, symmetrical triangle. Nah, kita ukur dari sisi yang paling panjangnya di sebelah sini. Bukan sisi yang membentuk sudutnya ya, tapi di sini. Panjangnya seberapa nih? Bikin garis vertikal. Pindahin ke bawah. Nah, target penurunannya di sini. Ingat ya, syaratnya volumenya juga semakin mengecil. Nah, ini juga sama. Volumenya makin mengecil. Kita lihat. Target penurunannya di sini. Nah, ini tadi kan awalnya bullish. Habis itu dia triangle-nya descending. Turun. Reversal. Awalnya bearish. Triangle-nya descending. Ya, continuation. Lanjut lagi bearish-nya. Nah, selanjutnya pola rectangle. Kalau tadi pola segitiga, triangle, sekarang pola yang kotak ini. Pola rectangle itu terbentuk dari ujung-ujung nih. Dia membentuk segi 4 kan. Nah, korespondensi dari teori Dow yang kemarin, minggu kemarin. Nah, pola ini juga bisa dua macam. Bisa reversal, bisa continuation. Tergantung dari garis mana nih yang ketembus dulu. Kalau garisnya yang ketembus yang bawah dulu, ya dia lanjut turun. Kalau garisnya ketembus yang atas dulu, dia lanjut naik. Nah, kapan reversal, kapan continuation? Kita lihat nih, tren sebelumnya apa? Tren sebelumnya bullish, kemudian dia terbentuk rectangle nih. Ujung-ujung high-nya, ujung atas, puncak high-nya, dan lembah low-nya ini, kita tarik garis lurus. Nah, kita lihat, yang tertembus duluan yang mana nih? Dia bullish, kalau tertembus yang bawah ya berarti reversal. Tapi kalau bullish, yang tertembus yang atas berarti continuation. Kebalikannya, awalnya trennya bearish, ada pola rectangle, yang tertembus duluan yang atas ya reversal nih, pembalikan arah. Tapi kalau yang tertembus yang ke bawah berarti dia continuation. Gitu ya. Gampang nih. Nah, kayak gini ya, kadang tuh nggak harus linear semua ya, kadang ada satu yang false break kayak gini. Nggak harus perfect seperti contoh ya. Nah, kayak gini nih contohnya. Nah, cari targetnya gimana? Kita bisa ukur kedalaman maksimum dari pola. Nah, misalnya nih, ini ada nih yang paling puncaknya paling tinggi. Ini kan puncaknya kalau di grafik kan nggak mungkin sama semua ya, ujungnya di harga yang sama semua. Kadang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, kita cari nih, puncaknya yang paling tinggi yang mana nih? Nah, dari situ kita bisa pindahin ke sebelahnya. Nah, ini target harganya. Nah, kalau yang lain target harganya kan cuma tinggal pindahin sekali aja. Nah, untuk pola rectangle ini, target harganya itu bisa berkali-kali lipat. Jadi bisa 2 kali lipat. Nah, ini target harga minimum. Kalau dia lanjut lagi, nah bisa lanjut lagi ke sini, ke atas lagi. Ke atas ini tingginya seberapa? Sama seperti ini. Jadi ini dikalikan 2. Pindahkan ke sini, pindahkan lagi ke sini. Kalau lanjut lagi ya pindah lagi ke atasnya. Bisa sampai beberapa kali. Nah, ini multiple target. Nah, contohnya kayak gini nih. Harganya fluktuasi, ini fluktuasi di sini nih ya. Nah, ini tadi yang saya sebut. Ketinggiannya tuh kadang bisa berbeda. Tapi berbedanya nggak boleh jauh ya, nggak boleh sejauh ini ya. Nah, ini pola rectangle-nya di sini nih. Kita bikin ujung-ujung bawahnya, ujung-ujung atasnya. Nah, targetnya di mana nih? Targetnya nih kita bisa beberapa kali di sini. Minimumnya sekali. Kita bisa tambahkan sampai 2 kali, sampai 3 kali. Kita tinggal lihat nih pergerakan harganya sanggup lanjut nggak? Sanggup lanjut resisten sebelumnya, resisten ini nggak? Resisten ini sanggup lanjut lagi nggak? Lanjut ya. Target berikutnya. Ini yang disebut multiple target untuk pola rectangle. Nah, selanjutnya ada pola wedges. Nah, bentuknya seperti ini nih. Mirip ya sama triangle ya. Ada 2 garis yang konvergen. Nah,
Yang membedakan wedges dan triangle itu adalah dua garis dalam wedges ini bergerak ke arah yang sama. Kalau descending ya descending, ya ke arah yang sama. Kalau triangle tadi kan ujungnya mengerucut tuh ya. Nah, ini yang falling wedge, ini yang rising. Yang turun, ini yang dia naik. Bedanya apa sama pennant? Ingat nggak tadi di awal ada pola continuation. Kalau pennant continuation, tapi kalau wedges ini dual function. Bisa continuation, bisa reversal. Bedanya gimana? Nah, mirip sih. Bedanya titik penembusan di pola pennant itu terbentuknya deket banget sama puncak. Jadi ini deket nih. Dan dia langsung bertemu nih dua garisnya. Kalau wedges gimana? Nah, garisnya nih lebih jauh bentuknya dan dia lebih lebar. Nah, ini pennant ketemunya di masa depan nih masih agak agak jauh nih garisnya. Tapi kok pennant nih langsung ketemu. Dua garis yang kita tarik nih langsung ketemu. Nah, itu bedanya pola pennant dan wedges. Nah, kalau di cat gimana nih contohnya? Nah, ini posisinya ya. Posisinya dia downtrend terbentuk rising wedges. Nah, cara ukur target harganya gimana? Ukur dari kedalaman ini awalnya. Awalnya ini aja ya, yang ini nggak usah diikutin. Kan dia sempat turun terus naik lagi. Nah, dari ujung yang sebelumnya aja. Ukur kedalamannya, pindahin ke bawah. Di bawahnya bukan start dari sini, tapi start dari garis penembusannya. Nah, targetnya di sini. Dan diikuti juga dengan apa? Penurunan volume. Nah, kalau yang falling wedges gimana? Nah, ini ya, posisi uptrend, bullish, ada wedge di sini. Ingat, volumenya semakin turun. Targetnya di mana? Nah, di sini. Ukur kedalamannya, pindahin ke atas, nah ini targetnya. Ingat, semua yang penembusan ke atas volumenya diikuti dengan volume yang besar ya untuk validasi. Nah, lanjut. Pola-pola candlestick. Kalau tadi kita gambar-gambar garis, sekarang kita lihat dari pola bentuk candlenya aja. Ingat kemarin ada Marubosu. Nah, ini yang tebel-tebel kayak gini nih. Nah, pola ini kalau ketemu di area support atau penembusan resisten, nah ini sinyal bagus nih teman-teman. Kalau di support dia ketemu Marubosu yang hijau ya naik ya. Jadi harga open itu di bawah, harga closing di atas. Nah, dia melanjutkan penembusan resisten. Nah, ini juga ada pola candle doji. Doji ini nggak ada bodinya, jadi harga penutupan dan pembukaan sama. Tinggal harga puncaknya tertinggi dan terendahnya di mana. Ada yang doji panjang, long leg, ada yang doji, ada yang dragonfly, jadi dia pembukaan dan penutupan tuh di harga tertinggi, sempat turun tapi balik lagi. Ada yang gravestone, pembukaan dan penutupan harganya itu di level terendah, di low-nya. Sempat naik, balik turun lagi waktu closing. Nah, strateginya gimana? Kalau ketemu di area resisten dan support, ini tandanya potensi pembalikan arah. Nah, kalau di resisten nih, ketemu doji kayak gini. Nah, ini kita konfirmasinya lihat candle berikutnya. Besoknya gimana? Harganya bergerak turun nggak? Kalau turun ya, dia akan lanjut turun walaupun awalnya nih naik nih ya. Nah, itu untuk pola pembalikan arah. Kalau dojinya di bawah gimana, Kak? Nah, ini contohnya nih. Harganya turun, 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 terus ada doji di sini. Kita cek dulu. Besoknya harganya gimana? Dia bisa lebih tinggi dari candle sebelumnya ini nggak? Dari doji yang sebelumnya nggak? Kalau iya, nah ini reversal nih, pembalikan arah. Sama yang di sini juga. Nah, selanjutnya ada pola hammer, bentuknya kayak palu ya. Atau hanging man. Strateginya gimana? Kalau nemu candle, candle kayak gini, posisi di area resisten atau di support, ada potensi pembalikan arah harga juga. Ingat ya, harus di posisi resisten atau
support. Kalau enggak ya dia di tengah-tengah aja, nggak ada signifikansi apa-apa. Temu hanging man di atas, nah kayak gini nih, harganya akan bergerak turun. Nah, kemudian ada pola, bukan pola, ada bentuk candle shooting star atau Pinocchio bar. Kebalikannya ya, tadi kalau hammer tuh di atas, nah ini bodinya di bawah, kayak gini. Nah, munculnya gimana? Kalau dia muncul di resisten atau di ujung pergerakan harga, berarti akan terjadi pembalikan arah. Kok nemu kayak gini, bentuk kayak gini di posisi resisten di atas, lebih baik realisasikan keuntungannya dulu, karena harga akan cenderung bergerak turun. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat dari sisi pembeli dan penjual, harga pembukaan di sini kan ya, dia sempat naik, ternyata nggak bisa mempertahankan harga di harga tinggi. Habis itu harganya kembali turun. Bahkan tutupnya lebih bawah daripada harga pembukaan. Dan ya berarti kekuatan seller udah lebih besar daripada buyer. Apalagi kalau ketemunya di level resisten, udah berbalik arah. Nah, kemudian tadi bentuknya satu aja. Sekarang kalau digabungin, ada dua candle nih, jejeran. Bullish atau bearish harami. Nah, awalnya candle hijau atau putih nih, berarti kan harganya naik nih. Opening, closing. Terus besoknya ada candlenya lebih kecil, jadi di dalam candle sebelumnya. Dan warnanya merah. Nah, ini namanya bearish harami. Biasanya ini juga sinyal pembalikan arah. Kalau di atas ya dia berarti akan turun. Yang kalau ini gimana? Nah, dia candlenya yang haraminya ini merah nih, merah tebel. Opening di atas, closing di harga terendah. Kemudian besoknya terbentuklah candle lebih kecil, tapi warnanya kebalikannya, yang hijau nih. Nah, ini juga sinyal pembalikan arah. Nah, ada pola yang kayak gini. Yang tebelnya yang setelahnya nih. Jadi ada candle hijau, besoknya ada candle merah tebel lagi, dan semuanya nih bodinya nih menutupi candle yang sebelumnya. Nah, ini disebut dark cloud cover. Candle kedua berwarna hitam menyelimuti candle sebelumnya. Nah, ini indikasinya pembalikan harga ke bawah, jadi akan turun. Nih contohnya kayak gini. Selanjutnya harga diproyeksikan akan bergerak turun. Nah, tadi ada dua candlestick. Sekarang kumpulan dari 3 candlestick. Ada evening star atau doji star. Ini saya seneng banget nih kalau ketemu kayak gini. Ini polanya kayak gini ya. Jadi ada 3. Candlenya wajib 3. 1, 2, 3. Dan di sini candle yang di tengah ini harus posisinya jauh lebih atas atau jauh lebih bawah. Jadi kok bentuknya bullish dulu nih, trennya bullish, garisnya naik, candlenya naik. Terus di sini ada candle kecil begini nih ya. Ini bodinya harus kecil ya. Terus besoknya turun lagi, evening star. Ini pembalikan arah trennya. Kebalikannya tadi kok bullish ke bearish, ini kok bearish harganya turun. Ini harganya turun. Terus ketemu begini nih, morning star. Besoknya candlenya juga di atasnya morning star. Di atasnya yang kecil di bawah ini. Nah, selanjutnya akan ada pembalikan arah harga. Kalau awalnya bearish jadi bullish, kalau awalnya bullish jadi bearish. Nah, kemudian ada three white shoulder. Nah, ini ada 3 candle bisa Marubosu. Pokoknya yang bodinya tebel-tebel nih. Dan harus hijau ya, nggak boleh merah nih ya. Ini kalau di sini putih. Nah, ini tandanya continuation, keberlanjutan penguatan. Kalau naik, kalau candlenya hijau atau putih kayak gini, nah berarti dia lanjut harganya naik. Kebalikannya, kalau candlenya warna merah dan posisinya dia harus lebih bawah ya, kayak gini. Nah, ini menandakan continuation pelemahan. Harganya akan bergerak turun lagi. Nah,
sekian materi saya hari ini. Sebelum kuis, kita buka pertanyaan dulu atau langsung kuis dulu nih, Kak Luciana. Materinya susah nggak teman-teman hari ini? Atau udah pada tidur semua nih? Saking bingungnya, aduh polanya pusing Kak, lihat candle, lihat grafik gitu ya. Gimana? Kita lanjut kuis atau pertanyaan dulu nih? Lumayan ya lihat candlestick. Pernah nggak sebenarnya kalau kalau candlestick terus technical itu belajar itu lebih gampang. Menurut pengalaman saya, ini kalau saya pribadi ya, belajar money management sama psikologi trading itu jauh lebih susah daripada membaca candlestick. Kenapa kok gitu? Karena kita kadang tahu ya dari indikator aja, lihat indikator aja udah tahu, oh ya ini sinyalnya gini, bakal continuation atau bakal eh, reversal. Cuman yang susah tuh apa? Ngontrol fear sama greed-nya kita nih. Jadi udah tahu nih ya dari candle-nya nih harusnya udah cut loss nih. Tapi karena kita masih serakah, ah enggak lah cari pembenaran yang lain. Saya hold masih boleh nih. Nah, itu yang susah sebenarnya. Yuk, silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh ditanyain. Kalau nggak ada, kita lanjut kuis. Kuisnya berapa pertanyaan ini, Kak Luciana? 4. 4. Wih, banyak sekali. Saya baru siapin 2. Oke, saya tambahin lagi deh nanti. Oh, ada yang tanya nih, Kak. Kak Tiara, apa aja candle pembalikan arah yang akurat dan yang mudah dikenali? Tadi, Kak, udah dijelasin tuh semua. Pembalikan arah. Yang reversal berarti ya. Apa aja tadi? Ada yang bisa jawab? Cuman 2 loh. Head and shoulder sama double top dan double bottom. Itu aja. Sama ada tadi symmetrical triangle, wedges, dan apa? Rectangle. Nah, tergantung tuh gimana posisinya. Nanti kita bisa sesuaikan dari chartnya. Nah, supaya akurat gimana? Kalau penembusan ke atas, nembus tuh mau naik, wajib ada volume. Ibaratnya nih ya, kalau saya bilang, harga itu kayak mobil. Volume itu kok kayak bensin. Nah, supaya harganya bisa bergerak naik gimana? Mobil supaya bisa naik gimana? Ke tanjakan nih, biar kuat nih, naik gunung. Harus ada apa? Bensinnya, bensinnya volume. Kalau nggak ada bensinnya gimana ya? Nggak kuat. Fungsinya apa? Analoginya gimana sih? Volume itu berarti kekuatan buyer dan seller. Kalau harganya mau nembus naik, kekuatan buyer harus lebih gede. Jadi volume harus meledak tuh, ada ledakan volume. Kalau nembus ke atas, nah itu baru bisa dikatakan balik. Oke, udah jelas Kak Tiara? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Ini nggak ada pertanyaan karena udah, gampang tadi dijelasin. Udah paham semua atau karena blank semua nih, lewat semua, jadi nggak tahu apa yang mau ditanyain. Ayo teman-teman yang mau tanya bisa lewat kolom chat. Atau sambil mikir pertanyaan, kita bisa ke quiz dulu nih, Kak Luciana.
Kuisnya mau raise hand atau langsung di grup chat? Kalau di grup chat nanti saya tandain dulu di grup chat ya. Supaya kita bisa lihat nanti jawaban pertama yang paling benar yang mana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke kuis ya, Luciana. Iya Kak, boleh langsung aja. Oke, saya tandain dulu ya di chat. Oke, nah pertanyaan pertama. Sebutkan dua pola continuation pattern. Dua pola continuation pattern. Wih, jawabannya benar semua. Flag and Fanon. Siapa nih yang pertama nih? Kak Nadia Putri. Selamat buat Kak Nadia Putri. Flag and Fanon, oke? Teman-teman siapin ya. Siapin chatnya dulu. Chatnya dibuka. Siapin jarinya di keyboard. Oke? Kita lanjut pertanyaan kedua. Ini pemenang pertama udah dicatat belum, Kak? Atas nama Kak Nadia Putri. Udah dicatat ya? Nang ratu popo betul koreto sertifikat. Oke, saya tandain lagi ya. Pertanyaan kedua, siap-siap teman-teman. Sebutkan dua angka level Fibonacci yang dipakai. Di angka berapa? 0,618 dan 1. Oke, sip. Jawaban benar pertama dengan Kak Siti Nur Fatimah. Selamat buat Kak Siti. Jawabannya tuh benar-benar semua loh nih. Ternyata pada bisa semua ya. Oke, pemenangnya udah dicatat ya Kak? Udah Kak, aman. Aman. Oke. Masih ada dua lagi nih berarti ya. Saya tandain lagi ya. Oh ya, hadiahnya buat pemenang apa nih Kak? Mungkin bisa diingetin buat teman-teman peserta. Hadiahnya nanti top up 50.000 di Wih, grup. lumayan tuh dapat total 50.000. Ya. Bisa dipakai untuk modal investasi. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Siap-siap ya. Saya tandain dulu, siap-siap jarinya di kolom chat biar nggak ketinggalan. Siapa penemu Fibonacci? Sebutkan namanya. Wih, jawabannya benar semua. Yang benar pertama siapa nih? Kak Sutra Hanif. Selamat buat pemenang ketiga, Kak Sutra Hanif. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir nih ya. Saya tandain dulu deh di kolom chat ya. Nih, hebat loh nih kalian nggak ada jawabannya yang salah loh. Oke, pertanyaan terakhir. Siap-siap jarinya ya di keyboard. Sebentar. Yang gampang apa yang susah ya?
Yeay. Sebutkan perbedaan dari pola, wedges, dan pennant. Sebutkan perbedaan pola, wedges, dan pennant. Kan mirip tuh ya, wedges sama pennant. Bedanya apa? Dengan kalimat singkat aja. Wah, pertanyaan terakhir susah ini ya. Belum ada jawaban yang benar. Belum ada jawaban yang benar. Kalau nggak ada yang benar, kita tunggu dulu nih. Berapa menit? 1 menit? Kalau belum ada yang benar, iya, akhirnya kita ketemu jawaban yang benar nih. Jarak polanya, wedges lebih panjang, pennant lebih pendek. Betul, nah ini ya. Nih, wedges itu panjang nih, pennant langsung ketemu titiknya, bukan masalah titik penembusannya. Gitu ya. Oke. Nah, pemenang terakhir Kak Luciana. Udah ya, udah dapat 4 pemenang kuis hari ini. Selamat buat semua Sudah, Kak. pemenang kuis. Nah, kemudian waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Silahkan Kak Yuma. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika untuk materinya hari ini. Sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada malam ini, sebelumnya kita foto dulu ya. Untuk teman-teman yang masih off cam bisa on cam terlebih dahulu. Dihitung dulu nggak ini Kak sebelum Oke, bentar. briefing dulu? Mbak Lucy udah siap belum? Sudah. 1 sampai 3 ya. Mbak Lucy Oke. tolong nanti dihitung. 1, 1, 2, 3. 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Cukup. Oke. Sebelumnya, sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman untuk absensi dulu di kolom chat, nanti akan dikirimkan oleh panitia. Linknya Kak, Literasi. Apa? nggak ada linknya. Ada, bentar. Mbak Lucy tolong link absennya. Oke, sudah dikirim ya. Oke. Makasih Kak. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Kartika sudah memberikan materi kepada kita semua untuk kuliah umum pasar modal yang tentunya akan sangat berguna untuk kita. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini.
Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat istirahat. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan ya. Selamat malam. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat malam.